Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 4,45%. Dengan total market cap mencapai di 910 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 5,25% dengan harga di sekitar 20.100-an. Ya, jadi kembali di atas 20.000. Dan Ethereum meningkat lebih besar lagi sebesar 7,09% dengan angka di 1.100-an. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 6,11% dengan angka di 230. Dan XRP meningkat sebesar 1,56%. Cardano 3,09% dan lagi-lagi berhasil bertahan di atas dari 44 sen. Solana meningkat sebesar 8,24%. Ini kalau 35 kayaknya nembus satu struktur support ya. Satu struktur resisten. Dan Polkadot sebesar 3,94%. Jadi overall semua cenderung naik karena Bitcoin ya. Dan kalau kita bisa lihat daily close-nya tentunya bagus ya, tetapi belum berhasil menembus MA20 di daily. Dan seperti yang gue bilang, ini menjadi satu tes yang sangat berat untuk Bitcoin. Karena pada faktanya kita bisa lihat beberapa minggu ke belakang ya, MA20 menjadi satu resisten yang cukup rapih ya bagi Bitcoin. Berkali-kali di reject dan di reject lagi. Jadi kita lihat semoga saja pada hari ini Bitcoin bisa close di atas dari MA20 di daily. Dan seperti yang kita bahas kemarin, ya sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Tandanya adalah kita lihat pada tanggal 3 Juli lalu, walaupun spinning top, ya bullish spinning top, dia volumenya mulai berubah dari 7 hari berturut-turut sellers, akhirnya pindah ke buyers. Kita bisa lihat akhirnya menemukan momentum di sini. Tapi seperti yang gue bilang tadi, jangan dulu keburu-buru, ya jangan kalian paksakan beli di sini atau lu ngelong di sini karena lagi-lagi kita masih dalam bentuk resisten di sini ya. MA20-nya masih bentuknya sebagai resisten, bukan sebagai support. Maka dari itu jangan terburu-buru ya. Dan kita akan lanjut ke MA200 ya. Jadi lagi-lagi kita masih dalam satu masa yang sebenarnya pernah terjadi beberapa lama lalu, walaupun nggak serendah sekarang ya. Ini weekly close terendah ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bisa lihat dia ada close di bawah 200, tapi nggak serendah sekarang. Seperti di sini 2020, lalu 2018, 2015, ya kita bisa lihat dia ada drop ke 200, tapi nggak pernah sedalam ini. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, teorinya adalah karena kita bukan masuk ke krisis biasa. Kita masuk ke resesi ya. Jadi ini seperti level-level 2008, tahun 99 di mana .com bubble, tahun 86 gitu kalau nggak salah ya. Zaman Ray Dalio tuh, waktu Ray Dalio hilang duit banyak tuh ya. Nah, jadi masuknya ke resesi. Maka dari itu ya mungkin menyebabkan kenapa drawdown-nya lebih dalam daripada bukan drawdown tapi close weekly-nya lebih dalam daripada biasa-biasanya ya. Nah, jadi untuk sekarang lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat akumulasi di daerah MA200 ini ya membutuhkan waktu yang gak sebentar biasanya ya. Paling cepat 4 minggu. Tapi kalau gue lihat dari kondisi sekarang, kayaknya kita nggak bisa berharap 4 minggu. Ya, karena bisa dibilang COVID crash ini mengalami satu yang disebutnya V-shape recovery. Di mana recovery-nya sangat cepat. Ya, dia drop cepat dan dia kembali lagi cepat. Ya, hanya 4 minggu saja langsung mulai on track lagi ke bull market. Nah, sementara ya kalau sekarang ya seperti yang gue bilang, kemungkinannya kita harus lebih siap dengan recovery yang bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya tuh kayak U. Ya, bahkan kalau ada yang bilang di sini ada sedikit kayak cup and handle, walaupun nggak rapi banget, tapi adalah sedikit ya seperti cup and handle sedikit di sini, walaupun handle-nya sedikit bengkok ya. Tapi intinya apa? Kita harus siap dengan recovery yang kemungkinan bisa lebih lama ya. Bisa berapa lama bang? Kalau secara sejarah kita bisa lihat di sini dia butuh waktu yang cukup lama sebenarnya. Kalau kita hitung tuh sekitar puluhan bulan sampai dia on track menembus lagi semua resisten-resisten seperti 20 dan 50 ya, kurang lebih puluhan bulan ya. Puluhan minggu, sorry ya. Jadi ya intinya itu dia, kita harus siap dengan kemungkinan seperti itu. Dan lagi-lagi kalau secara statistik 30% drawdown dari MA200 itu masih belum kena.
Maka dari itu masih ada kemungkinan ya Bitcoin bisa drop sampai 30% ke bawah. Seperti di tahun 2020 dan di 2015 di sini ya. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Dan untuk sekarang kita akan coba lihat indeks dolar. Ya, untuk indeks dolar uniknya adalah hari ini dia tidak, ya bisa dibilang tidak melemah ya. Justru dia buka dengan sedikit peningkatan, walaupun dibilang ekstrim banget juga enggak. Nah, teorinya menurut gua adalah indeks dolar ini kena resisten. Resisten di mana, Bang? Di sini ya. Kita kasih aja deh ya, biar kita nggak pusing, kita kasih di sini struktur. Nah, jadi kita bisa lihat pada tanggal berapa nih? 14 dan 15 Juni, indeks dolar mengalami satu resisten yang cukup lumayan kuat sebenarnya ya. Dia sampai tembus lagi 104 dan bahkan butuh MA20 untuk lanjut lagi ke atas. Nah, sepertinya kita bisa lihat sejak tanggal 30, tanggal 1, kita bisa lihat dia ketemu tembok di sini ya. Atapnya adalah di sini. Bahkan kalau di daerah 30 Juni, kita bisa lihat dia berhenti kurang lebih tepat di daerah close daily di 14 Juni. Ya. Jadi kurang lebih ya itu dia penyebab dari kenapa indeks dolar sedikit ngendet. Ya, secara teknikalnya dia ketemu resisten. Nah, tetapi yang menyeramkan adalah MA20 sudah semakin dekat. Ya. Historically dalam beberapa hari ke belakang, tanggal 27 dan tanggal 28, indeks dolar mantul di MA20. Nah, pertanyaannya, apakah ya dalam beberapa hari ke depan indeks dolar akan kembali dipantulkan oleh MA20 atau tidak? Kalau ini kembali dipantulkan dan menembus struktur di sini ya 105,50, ada kemungkinan ya indeks dolar bisa kembali menguat dan lanjut lagi ke atas. Buat kalian yang bingung, Bang, apa urusannya indeks dolar sama Bitcoin maupun dengan ya risk on asset? Lagi-lagi ya, gua tahu mungkin beberapa dari lu yang terus stay tune sudah sering banget ngedengar karena tiap hari ya, literally tiap hari gue bahas di mana indeks dolar ini memiliki korelasi yang terbalik atau negatif dengan risk on asset. Bukan cuma kripto ya, lagi-lagi risk on asset ya. Di mana seperti Bitcoin, Ethereum, itu otomatis masuk ke risk on asset karena mereka kripto ya. Tetapi di waktu bersamaan banyak orang yang salah paham berpikir bahwa saham itu adalah alternatif yang konservatif. No, ya. Saham itu tetap masuk ke satu investasi yang high risk. Ya, jadi maka dari itu, kenapa indeks-indeks seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dia memiliki korelasi yang lumayan dengan Bitcoin, ya. Dan tentunya Bitcoin punya korelasi yang besar terhadap alts, maka dari itu akan sering tarik-menarik, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang kita butuhkan adalah dia terus kereject di sini, 20-nya kita jebol, dan terjadi seperti di tahun 2020 ya, dia mengalami ya bear market ya. Jadi kalau kita lihat V-shape recovery Bitcoin di 2020 tepatnya di Maret, dan kalau kita lihat di sini sama-sama juga di Maret indeks dolar mengalami pelemahan ya, dan masuk ke bear market itu juga sama-sama di Maret. Maka dari itu ya kita lihat semoga saja dia secepat mungkin menemukan resisten yang akan sama seperti 2020 dan membawa indeks dolar ke bear market ya. Dan untuk sekarang, ya lagi-lagi yang kita tunggu adalah di akhir bulan Juli ini adalah peningkatan interest rate. Kalau dari sebelum-sebelumnya, ya dari beberapa statement dari members of the Fed mengatakan bahwa akan 75 basis point. Nah, andaikan the Fed memutuskan untuk menurunkan jadi 50 BPS atau ekstrimnya membatalkan, nah itu akan menjadi berita yang bagus untuk risk on asset dan indeks dolar kemungkinan besar akan turun. Ya, karena lagi-lagi bensin utama dari indeks dolar adalah ya itu adalah peningkatan interest rate. Jadi lagi-lagi secara teknikalnya kita butuh ini turun seperti bear market, secara fundamentalnya kita butuh the Fed stop untuk peningkatan interest rate. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita selanjutnya akan bahas lebih detailnya mengenai buy limit. Tapi sebelumnya gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Ya, kalian harus tahu itu. Dan yang kedua, ya tujuannya adalah untuk edukasi. Dan buat kalian yang tertarik untuk mengakumulasi BTC, lalu Ethereum, dan berbagai macam altcoin lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan kembali ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, tapi sebelum masuk ke situ, sekali lagi gue ingatkan, jangan kita ngelong atau buy dulu posisi spot di posisi sekarang ya. Karena kenapa? MA20 masih menjadi resisten, ya, masih belum berhasil ditembus. Nah, jadi kalau kalian tertarik untuk akumulasi, sebenarnya masih ada di mana
Yang pertama di 19.300. Nah, sebenarnya kemarin sudah dikasih berapa hari nih ya untuk akumulasi di situ? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari dikasih untuk kita akumulasi. Sebenarnya harusnya sudah cukup. Dan setiap hari pun gue sudah bahas mengenai daerah sini. Jadi kalau buat lo yang belum punya sebenarnya rada aneh ya. Tapi kalau lagi-lagi lo belum punya bisa pertimbangkan di 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur all time high atau struktur resisten all time high di 2017 ya. Nah, satu resisten yang kuat seringkali bisa berubah menjadi support apabila tertembus dengan momentum yang kuat juga. Nah, momentum kuat itu terjadi pada tanggal Desember 2020 dan sekarang kita bisa lihat dia mulai menjadi satu support yang cukup baik terutama di time frame weekly ya. Sudah beberapa kali, tepatnya sudah 2 kali menahan harga Bitcoin ya. Nah, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk akumulasi bisa di situ 19.300 dan yang terakhir ada di 15.600 di mana ini adalah statistik yang tadi kita bahas di mana dalam 10 tahun terakhir ya basically Bitcoin mengalami ya seringkali mengalami drawdown 30% apabila terjadi weekly close di bawah dari MA200. Jadi itu bisa menjadi buy limit ketiga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan lagi-lagi secara teknikalnya ini masih menjadi satu tempat yang bagus untuk akumulasi secara RSI, secara juga statistik MA200. Tetapi di waktu bersamaan kita harus sadar bahwa pada faktanya yang menjadi kunci utama fundamentalnya adalah the Feds. Apabila the Feds mulai mengubah kebijakan mereka, nah itu tentunya akan bisa membuat market jadi lebih hijau. Tapi kalau the Fed masih terus meningkatkan interest rate tanpa ada sight untuk berhenti, ya siap-siap kemungkinan besar ini akan kembali ke banting lagi. Ya, jadi lagi-lagi bisa dibilang kunci utamanya dipegang oleh Jerome Powell dan kawan-kawan. Ya, andaikan mereka pivot, ini akan menjadi sangat bagus untuk cryptocurrency market dan bukan cuma kripto saja, tetapi risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan lain-lain. Oke, dan Ethereum. Akhirnya Ethereum berhasil menaklukkan MA20. Atau ya, jangan ngomong naklukin dulu deh. Ya, minimal berhasil close di atas dari MA20. Karena kalau menaklukkan sih, harus lebih tepatnya gini. Dia sudah berhasil close dan mantul di MA20. Ya. Karena kalau kemarin seperti ini, basically pernah terjadi juga, walaupun nggak sebagus sekarang ya, pada tanggal 30 Mei. Dia close tipis di atas, tapi mempertahankan dan jebol lagi ke bawah. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah kebalikan dari ini, ya. Dia berhasil close di atas dan dia terpantul. Kalau dia terpantul di sini, nah itu dia yang kita cari untuk Ethereum bisa naik lagi ke atas, ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata daerah di 1048 USD ini cukup baik menjadi support bagi ya Ethereum, ya. Kita bisa lihat dia menahan harga Ethereum sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ya, 4 lah lebih tepatnya ya. Di 5 dia terpantul di situ ya. Nah, jadi overall kita bisa lihat untuk Ethereum buat kalian yang punya posisi short nggak apa-apa ya kalau kalian masih ada. Tinggal kita lihat apakah dia akan ini lagi nggak. Kalau dia besok ternyata false breakout dan jebol lagi ke bawah, ya sudah pertahankan posisi short kalian. Andaikan ini ternyata mulai naik ke atas dan mulai menjebol struktur di sini ya. Kita tambah lagi struktur di sini ya. Ini struktur resisten yang ada di sekitar 1.242 dolar. Nah, andaikan dia daily close dengan kuat di atas dari sini, nah kalian bisa pertimbangkan untuk tutup posisi. Atau arguably kalau kalian pakai sistem yang persentase, ya tinggal kalian hitung sendiri. Itu masing-masing beda-beda ya. Ada yang 20%, 30% minus di cut loss dan lain-lain. Ya, jadi lagi-lagi untuk stop loss lebih fleksibel tergantung lu tipe trader seperti apa. Ya, kalau gua pribadi lebih suka pakai struktur. Ya, jadi makanya gue bilang kalau lo punya posisi short yang kemarin di MA20 di sini ya, andaikan sampai daily close di atas dari 1242, nah boleh pertimbangkan untuk close. Karena kenapa? Secara teknikalnya dia membuat satu higher high dan itu adalah pertanda bullish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, tetapi bisa dibilang yang lebih menjadi kunci utama adalah BTC ya. Karena BTC masih belum tembus MA20-nya. Andaikan BTC berhasil tembus MA20 dan juga kalau bisa sekalian menghajar struktur di sini ya. Kita tambah di sini, tadi kelewat sedikit ya. Kalau dia berhasil menghajar struktur di sini ke atas dari sini ya, daily close di atas di 21.500. Nah, itu juga bisa menjadi pertanda yang lebih baik lagi untuk BTC dan semua cryptocurrency market ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan kita bisa lihat Phantom terbantu dengan harga BTC yang meningkat sehingga akhirnya berhasil menaklukkan MA20 lagi. Ya, which is good kalau kalian yang tertarik untuk akumulasi Phantom secara spot. Yang untuk nge-short tentunya sedikit deg-degan. Nah, buat kalian yang sudah punya posisi short yang dari sini, ini bisa menjadi salah satu pertanda untuk kalian take profits. Ya, karena gue sudah bilang, SL Plus-nya ya bisa pertimbangkan apabila dia mulai berubah tren, salah satunya adalah menembus resisten, ya. Nah, itu bisa menjadi tempat untuk kalian TP saja. Ya, jadi buat lu yang mungkin lebih konservatif, nggak mau terlalu ambil resiko, udah profit dari sini, ya, boleh kalian TP sekarang. Ya, tapi kalau kalian ngerasa nggak apa-apa bang, gue yakin, gue mungkin misalnya mau gue mau TP atau cut loss apabila misalnya dia nembus MA50 atau apapun. Nah, itu tergantung lo masing-masing. Ya, jadi lagi-lagi, buat yang konservatif bisa pertimbangkan untuk TP saja posisi Phantomnya. Ya. Nah, jadi untuk sekarang secara spot sebenarnya ya, kalau kalian ingin akumulasi di MA20 boleh-boleh saja, tapi masuknya masih ke agresif itu ya. Jadi buat yang tertarik untuk akumulasi spot untuk FTM bisa kembali, sekali lagi gue ulangin, di 25 sen. Atau lebih tepatnya kalau dibuletin 26 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan PR-nya adalah terus tingkatkan volume. Ya. Volume terus tingkatkan sehingga dia bisa lanjut lagi retest di area 30 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cosmos atau Atom. Kita bisa lihat dia akhirnya retest 3 resisten ini. Ya, ini cukup menarik nih. Apakah Atom bisa tembus atau tidak? Nah, tentunya bagi kalian yang sudah nunggu-nunggu posisi short, ini akhirnya sudah kejemput. Ya, dia sudah retest daerah $9, MA50 plus Bollinger Band. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah posisi shortnya akan menguntungkan atau tidak. Nah, jadi untuk kalian yang sudah punya posisi short di sini, tentunya TP yang konservatif ada di MA20 yang ada di $7 lebih 56 sen. Nah, selanjutnya buat yang lebih dalam lagi, TP-nya yang lebih agresif bisa pertimbangkan di sini. Ya, di sekitar $6 lebih 5 sen. Kalau mau lebih gampang di $6 lebih 10 sen ya, biar lebih aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat apakah 3 resisten ini akan kuat atau tidak. Secara teorinya ini menjadi resisten yang kuat. Nah, gimana bang? Kapan waktunya kita sampai stop loss gitu atau kita cut loss? Nah, lu bisa pertimbangkan cut loss apabila 3 resisten ini ketembus alias daily close dengan kuat di atas dari 3 resisten ini. Ya, close di atas 50, close di atas dari Bollinger, dan close di atas dari $9. Ya, kalau terjadi seperti itu, lebih aman di stop loss atau di cut loss. Ya, jadi lagi-lagi, untuk nge-short market, untuk bermain futures, kita harus siap dengan cut loss. Mau tidak mau. Ya, kalau lu main spot, tenang. Udah, nggak ada fee yang terus berjalan setiap harinya. Kalau di futures, ada biaya terus yang kita harus pertahankan apabila kita menghold posisi kita. Ya, maka dari itu, ya itu dia. Ya, futures tidak untuk semua. Ya, nggak semua bisa bermain futures dan nggak semua mungkin cocok secara profil resikonya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan pastikanlah sebelum kalian bermain futures, ya trading futures, pastikan kalian mengerti cara kerja futures, ngerti apa itu margin, leverage, dan lain-lain. Kalau belum ngerti, gue sarankan hindari dulu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, dan apabila Cosmos bisa reclaim daerah $9 ini, dan dia bisa mantul, nah kita bisa mulai akumulasi lagi Cosmos secara spot. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat situasinya semakin panas. Ya, jadi resisten utama bagi Cardano sekarang adalah MA20. Dan support utama bagi Cardano basically sejak tanggal 12 Mei itu adalah di 44 sen. Berkali-kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali memantulkan harga Cardano atau minimal menahan harga Cardano untuk nggak membuat lower low ya. Nah, jadi tentunya ini adalah satu satu duel yang cukup menarik antara MA20 dengan 44 sen di Cardano ya. Nah, jadi lagi-lagi buat kalian yang sudah ngikutin, kalau lu pasang posisi short di MA20 ya sekarang sedang dalam keadaan sedikit profit. Ya nggak terlalu besar tapi profit. Nah, untuk sekarang main amannya adalah lu TP aja di 44 sen. Ya. TP di 44 sen, kalau sudah dapat ya sudah, itu rezeki lu. Ya.
Tapi lagi-lagi gue ingatkan juga resikonya sekarang, ya kalau kita lihat sentimen market cenderung bullish pada hari ini. Nah, kalau kalian sudah siap dengan semua resikonya, ya silakan saja nge-short. Tapi harus punya plan untuk stop loss. Ya, nah stop lossnya masing-masing tiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang paling konservatif mungkin pengennya 10-20% minus langsung di cut loss. Atau nunggu sampai daily close di atas dari resisten, dan seterusnya. Ya, lagi-lagi lu tentukan sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan ya kita lihat nih, apakah 44 sen akan menjadi satu support yang kembali lagi kuat atau tidak untuk Cardano. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara overallnya untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan akhirnya setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali di reject oleh MA20, BNB akhirnya melawan kembali. Ya, melawan kembali MA20 dan berhasil close di atas dari MA20. Ya. Terakhir kali dia close di atas dari 20 itu terjadi di tanggal 24 Mei. Ya, cukup lama juga. Jadi, ya bisa dibilang akhirnya dia mendapatkan juga satu kesempatan untuk naik lagi ke atas. Dan bisa dibilang ini pertama kalinya dia berhasil men-challenge MA20 sejak dia kehilangan summer low. Ya. Nah, jadi untuk BNB tentunya buat yang punya posisi short di MA20 di sini, kalian masih profit. Ya, kalian masih profit, tapi ya berkurang karena dia ada peningkatan yang lumayan. Nah, maka dari itu, kalian boleh pertimbangkan untuk take profits di posisi sekarang. Ya, untungnya lebih dikit, tapi ya sudah. Ya, lagi-lagi, trading nggak selalu kita bisa maksimum profit. Ya, jarang lah kita bisa 100% dapat turunnya atau naiknya. Ya, nah, jadi buat kalian yang sudah punya posisi short, gue sarankan untuk TP. Ya, nah tetapi di waktu bersamaan, kalau ada yang bilang gini, bang, bisa nggak bang TP-nya lebih di bawah sedikit gitu? Bisa nggak? Technically bisa, ya. Karena sering kali terjadi gini. Saat terjadi close daily di atas dari satu resisten, biasanya, nggak selalu ya, about 70%-an lah, ya 70%-an, dia akan retest ke MA20. Nah, jadi kalau lu misalkan mau TP-nya di MA20, ya boleh aja. Ya. Tapi ya lebih baik lagi, resikonya lebih besar dibandingkan lu TP sekarang. Karena ada kemungkinan dia lanjut lagi ke atas, malah posisi lu jadi minus. Ya. Jadi lagi-lagi, ada dua cara. Mau TP sekarang boleh, atau kalau lu yang lebih ngambil resiko, ya bisa TP di MA20 yang ada di 222. Biar lebih aman lu naikin dikit lah, 230 gitu, biar lebih tenang lah gitu kesannya. Atau, sorry, bukan 230, tapi 202, ya 225 lah ya. Jadi kasih spare sedikit gitu, jangan terlalu greedy ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Matic lagi-lagi ngeprank lagi. Jadi kita bisa lihat pada tanggal 1 Juli dia tembus 20 ya, tembus 20. Pada tanggal 2 Juli dia tembus lagi ke atas ya. Nah, di sini tentunya ada beberapa yang TP sesuai dengan trading plan. Besoknya dia turun lagi. Nah, buat kalian yang nge-short di sini sayangnya kurang beruntung ya, karena sekarang Matic kembali naik lagi. Ya, jadi lagi-lagi stick to your trading plan. Ya, stop loss-nya di mana? Kalau kalian sudah tentukan stop loss-nya, ya tunggu sampai di antara kena atau dia berbalik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Bagi kalian yang sudah punya posisi short di sini, ya bisa pertimbangkan untuk TP saja sekarang. Ya, atau kayak tadi lagi seperti BNB, mau TP di MA20 juga boleh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya yang menjadi tes selanjutnya untuk Matic adalah MA50. Apakah MA50 akan bisa ditembus atau tidak oleh Matic? Dan selain dari itu juga mungkin yang lebih penting adalah apakah Matic bisa kembali mereclaim daerah 68 sen di sini. Kenapa ini penting? Karena 68 sen ini adalah summer low bagi Matic di 2021 ya. Dan apabila Matic sudah reclaim daerah 68 sen ini, kita bisa mulai pertimbangkan untuk apa? Akumulasi lagi Matic. Ya, tentunya berita bagus kalau dia bisa tembus ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi untuk sekarang step by step dulu, PR-nya adalah menaklukkan dulu MA50, lalu kalau sudah dia bisa taklukkan, dijadikan support, dan lanjut lagi ke atas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya,
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.